Tim Traffic Accident Analysis Polda Jatim melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pariwisata di Tol Sumo Mojokerto Surabaya kilometer 712. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 14 tewas dan belasan lainnya terluka. Dengan menggunakan alat 3D laser scanner, tim Traffic Accident Analysis Polda Jatim melakukan olah tempat kejadian perkara di Tol Sumo arah Mojokerto Surabaya kilometer 712. Proses penggunaan laser scanner 3D tersebut dilakukan pukul 11.40 siang tadi selama 20 menit serta dilakukan penutupan jalan. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat bus pariwisata yang ditumpangi rombongan asal Surabaya melaju dari arah Jombang menuju Surabaya sepulang dari Yogyakarta. Sesaat di lokasi kejadian, bus kemudian menabrak tiang VMS. Ya, apa perkembangan terbaru dari kecelakaan maut bus pariwisata yang menabrak tiang papan VMS di Tol Mojokerto Surabaya yang menyebabkan belasan orang tewas? Sudah ada rekan kami Handi Firmansyah. Handi, bisa Anda jelaskan apa hasil dari olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, Imran, saat ini saya sedang berada di kamar jenazah Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto, di mana saat ini rumah sakit ini adalah tempat dibawanya 13 korban yang meninggal akibat kecelakaan di Tol Jombang Surabaya. Beberapa waktu lalu ada beberapa jenazah yang sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Pemulangan setelah mereka sudah dilakukan identifikasi dan penanganan jenazah. Saat ini tercatat ada 10 jenazah yang sudah dipulangkan. Begitu, Imran. Untuk korban luka-luka ini totalnya ada berapa dan saat ini bagaimana kondisi mereka? Ya, untuk korban luka-luka, untuk data sendiri masih dalam penanganan pihak kepolisian, Polres Mojokerto maupun Polda Jatim untuk melakukan pendataan jumlah korban luka. Mereka juga dirawat di beberapa rumah sakit yang berbeda seperti Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo, RSUD Kota Mojokerto, dan Rumah Sakit Gadul dan RSUD Basuni. Begitu, Imran. Di rumah sakit saat ini apakah seluruh keluarga dari korban ini sudah datang semua ataukah masih ada yang belum datang karena kan dari 13 yang meninggal masih ada 3 yang belum dikembalikan ke keluarga? Ya, untuk keluarga saat ini baru 10 keluarga korban yang sudah datang dan menjemput jenazah korban untuk dipulangkan ke Surabaya ke tempat asal masing-masing. Begitu, Imran. Luka-luka yang dialami korban ini seperti apa? Apakah luka berat atau luka ringan? Untuk korban luka rata-rata mengalami luka berat, hanya beberapa orang yang mengalami luka ringan karena kerasnya benturan ini menyebabkan para korban luka-luka ini mengalami luka di beberapa bagian kepala dan tubuhnya. Begitu, Imran. Ada tindakan berat tidak seperti operasi atau tindakan lainnya kepada korban-korban luka ini? Saat ini tindakan yang dilakukan pihak rumah sakit adalah menangani beberapa korban. Ada beberapa yang juga dilakukan penanganan khusus karena saat dievakuasi dari TKP kondisinya sudah kritis. Begitu, Imran. Baik, ini berkaitan dengan penyelidikan. Tadi sudah dilakukan juga olah tempat kejadian perkara. Ada informasi yang Anda dapatkan apa sebenarnya penyebab kecelakaan ini? Untuk kronologi kejadian sendiri, peristiwa itu terjadi saat rombongan bus wisata melakukan perjalanan pulang ke arah Surabaya dari Yogyakarta. Setelah sampai di lokasi, tiba-tiba bus menabrak tiang dari reklame yang ada di sisi jalan. Pihak kepolisian menduga kecelakaan ini diduga diakibatkan sopir mengantuk atau kelelahan. Dan pengemudi sendiri yang berdasarkan informasi yang kami dapat, pengemudi bus ini adalah sopir cadangan dan bukan sopir bus yang semestinya. Begitu, Imran.
Jadi supir ini memang supir aplusan begitu atau bergantian ya, bukan supir yang membawa atau supir utama mobil tersebut ya? Iya, memang biasanya di bus pariwisata menurut informasi polisi itu ada sopir cadangan. Jadi mereka biasanya selalu bergantian saat melakukan perjalanan jauh. Dan saat kejadian tadi kebetulan yang mengemudikan bis naas itu adalah sopir cadangan. Gitu, Imron. Dugaannya kelelahan. Terima kasih banyak informasinya berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi di tol Surabaya Mojokerto. Terima kasih banyak.